Orang tua kami memiliki tanah itu sudah 37 tahun, Pak. Jadi kami pagar keliling, ada plang, tanam tumbuh, itu semua diabaikan, juga dibongkar paksa yang nanti akan ada videonya dan foto-fotonya. Izin di tanggal 16 April 2025. Tapi karena saya nggak yakin Pak itu apakah benar jaksa, saya minta untuk bertemu di kantor Kejati. Kami diundang di kantor Kejati tanggal 16 April tersebut di lantai 6 dan kami bertemu dengan Jaksa Intel Adi Mulyawan dan Adi Chandra. Di situ mereka menyatakan bahwa tanah ibu akan terkena jalan dan rumah sakit Adiaksa 10 lantai. Kami terkejut Pak, karena kami pikir loh cuman 1000 lebih aja belum jelas, apalagi untuk pembangunan rumah sakit. Itu akan memakan mengenai tanah kami sekitar 1,3 hektar. Nah, pada saat mereka nyampaikan, mereka ngomong, Bu, saya pengen keikhlasan dulu ahli waris, boleh apa tidak tanah itu kami akan pergunakan atas perintah Kejati. Saya ngomong, Pak, saya tidak bisa menolak, karena itu untuk kepentingan umum. Asal saja, tanah warisan orang tua saya ini dihargai, dan juga dalam arti diganti rugi selayaknya. Karena ayah saya sudah nggak ada Pak 3 tahun yang lalu. Jadi saya yang mengurusin segala hal. Ibu saya sudah 85 tahun. Sehingga pada saat itu saya sudah merasa, bagaimana Pak ya, tertekan sekali Pak. Karena pada saat itu saya disodori suatu belangko hijau muda, terus banyak kosong, di situ ada ditulis mafia tanah. Saya sangat terkejut. Saya disuruh tanda tangan, tapi saya tidak mau, karena saya ngomong, Pak ini saya sudah trauma, saya ngomong, karena ayah saya mengurusi tanahnya, sudah bersertifikat, asli masih dipegang kami Pak, itu ditimpah kantor BKN, selama 25 tahun kami udah urus, belum juga diganti rugi, itu sistemnya sama Pak, sampai ayah saya nggak ada, itu masih belum terkatung-katung. Jadi Pemprov Sumsel ini, bukan saja sekarang yang tanah kami belum bersertifikat diambil, dinyatakan sudah ganti rugi dan dihibahkan ke instansi lain, tapi faktanya 20 tahun yang lalu pun kejadian pernah terjadi bagi kami, yaitu 2 sertifikat kami di dalam pagar BKN, itu saya sudah rapat berapa kali sama ayah di Pemprov, sudah ada juga ada berita acara yang saya juga punya bahwa itu dinyatakan akan diganti rugi. Pada kenyataannya sudah bertahun-tahun diurus, dijanjikan untuk diganti rugi, tiba-tiba terbit Pak sertifikat hak pakai BKN, ditimpa. Saya juga nggak mengerti kenapa BPN kota bisa mengeluarkan sertifikat bertumpuk di atas sertifikat kami Pak. Sehingga sekarang permasalahan tambah rumit, bukan tambah jelas, berulang-ulang kami rapat, tapi tambah rumit. Itulah Pak yang kami sampaikan ke jaksa pada tanggal 16 April itu, bahwa saya trauma, ayah saya sudah nggak ada, dan saya trauma, saya nggak mau kejadian ini, jadi saya mau jelas dulu Pak. Jadi sehingga beliau ngomong, ini akan diganti rugi oleh pihak swasta, bukan pemerintah. Pihak swasta itu punya dana bermiliar-miliar. Jadi dia akan membangun jalan ini dan juga gedung ini, rumah sakit. Itu siapa? Adi Mulyawan ini, Bu? Iya Pak, itu bagian Intel. Saya ketemu sama Adi Mulyawan dan Jaksa Adi Jabatannya Chandra. apa? Di bagian Intel apa? Sebagai apa? Dia bagian Intel Pak, mengakunya. Kasih Intel atau apa? Ada nomenklaturnya enggak? Saya kurang paham Pak. Saya di Adi Mulyawan ya kalau di itu ya. Asintel. Kasih C. Ini 2 mantan jaksa nih tahu nomenklaturnya. Asintel. Intelijen Kejaksaan kasih C. Oke, boleh saya izin teruskan Pak sedikit. Jadi pada saat tanggal 16 April itu sudah mereka langsung di depan kami menelepon BPN kota untuk segera turun. Kami tunggu sekarang di lapangan. Kami dibawalah berdua ke lapangan yang hanya berjalan, karena cuma jalan ya Pak ya, bisa ke area tanah kami, itu diukur. Jadi sama BPN kota diukur keliling, mereka nunjukkan juga batas mana tanah kami yang akan dipakai untuk gedung, untuk nanti perencanaan rumah sakit. Nah ini dokumentasinya ada itu Pak, diukur BPN kota. Nah pada tanggal 22 April, lagi-lagi kami di WA untuk diajak ketemu di luar, sehingga kami diundang di mie ayam Opi
dengan pihak kejaksaan, yaitu Bapak Eko, Adi Mulyawan, dan Adi Chandra, yang pada saat saya datang saya berharap cuman 3-4 orang jaksa, tapi yang muncul ada mungkin 15 sampai 20 jaksa. Saya hanya berdua sama ini dan juga sama suami saya. Lagi-lagi saya merasa terintimidasi sekali, Pak, karena mereka sudah pegang surat tanah saya dalam satu bundel. Itu mereka saya tahu dari BPN Kota dan dari teman-teman di Pemprov. Mereka sudah rapat berulang kali dari akhir 2024 membahas tanah ini. Bila mana saya pertanyakan, bila mana aset memang merasa itu tanahnya dan jelas bukti ganti ruginya, kenapa akhirnya tetap balik ke kami? Karena saya tahu dari dalam bahwa mereka tuh bukti ganti rugi tidak lengkap dan tidak jelas. Sehingga oleh pihak Intel Kejaksaan harus mencari kami, menanyakan kami, meminta ala surat, menunjukkan surat asli yang mana saya sudah serahkan, Pak. Dan juga ukuran-ukuran yang mereka mau itu membuat sisa tanah kami itu tidak cantik lagi. Karena mereka mau meluruskan pagar kejati yang mana miring, nyerong. Sehingga punya kami itu sisanya besar di depan, kuncup sekali ke belakang. Tapi itu pun secara alot kami diskusi itu kami sudah penuhi. Sehingga saya merasa kami sudah semaksimal mungkin mengakomodir segala permintaan dan segalanya, Pak. Sehingga pada saat itu pun saya terkejut pada meeting 22 April itu bahwa ada ungkapan kalau tanah tersebut sudah bersertifikat maka akan kami bayar. Tapi kalau tidak ada sertifikat maka berarti itu adalah tanah negara. Saya membantah itu, Pak, karena saya ngomong banyak tanah ayah saya yang belum sertifikat terkena jalan pun sudah faktanya diganti rugi. Terus beliau juga ngomong bahwa saya terus terang maunya langsung tarik ke mafia tanah, tidak mau mengulur waktu. Kalau sudah tarik ke mafia tanah berarti pidana. Lagi-lagi saya merasa ditekan dan diintimidasi sekali, Pak, pada saat itu. Kemudian pada tanggal 22 April selepas kami meeting pagi itu, siang-siang mereka membawa seluruh aparat dari kecamatan, kelurahan, RT ke lapangan tanpa mengundang kami dan BPN Kota. Saya tahu ini dapat dari laporan anak buah saya di lapangan dan pondok-pondok yang ada di lapangan itu memang berizin menumpang di kami dan ada surat izin menumpangnya. Sehingga pada saat itu di foto mereka menutup pelang nama ayah saya. Sehingga saya beranggapan kejaksaan yang seharusnya sebagai penegak hukum kok bisa seperti ini gitu loh, Pak. Makanya kami berlari ke sini, saya nggak tahu harus percaya kepada siapa dan harus mengadu kepada siapa lagi. Ada juga ungkapan salah satu jaksa, sekarang titiknya cuma sumbu api yang bisa dipadami, ujungnya berkobar, semua ibu juga yang sulit, keluarga ibu. Ujungnya semua tanah ibu yang masuk di reklamasi akan diusut orang nanti. Kacau semua, Bu. Kemudian tanggal 23 April, besoknya lagi-lagi kami diundang di luar, bertemu di salah satu kopi darat, namanya Cafe Kopi Darat di OPI. Jadi mereka memaparkan poin-poin. Satu, diinfokan bahwa semalam di tanggal 22 April Kejati telah melakukan gelar internal dan siap menaikkan kasus ini ke bagian pidana khusus. 2, diinfokan untuk segera mengambil keputusan untuk mengikhlaskan tanah kami tersebut dengan ganti rugi bila ada dari Pak Kejati. Karena masalah angka bukan wewenang bagian Intel. Keputusan ahli waris ditunggu kejaksaan paling lambat hari Senin tanggal 28 April. Padahal dari awal kami ngomong tidak ada keberatan bagi kami untuk bila mana tanah itu dipergunakan untuk kepentingan umum asal diganti rugi secara layak. Disinilah kami tunjukkan surat-surat dokumen tanah kami asli kepada ketiga jaksa tersebut. Kami menerima intimidasi, pengancaman, dan tuduhan yang sangat keji oleh jaksa. Yaitu jaksa ini secara literally, Pak ya, secara lisan mereka sebutkan. Jaksa bergerak menggunakan kacamata kuda yang hanya bisa maju tanpa lihat kiri kanan. Siapa yang ngomong gitu, Bu? Adi Mulyawan. Adi Mulyawan. Coba redaksinya gimana? Mana tadi? Jaksa ini ya, Bu ya? Oke, nanti orang kita panggil. Ada rekamannya? Coba diputar. Ada rekamannya? Tapi iya. Saya izin, Pak, saya takut tentang kenapa boleh saya belikan kronologis.
Karena dari pertemuan pertama yang saya minta di gedung Kejati yang saya supaya yakin bahwa itu benar jaksa, saya udah merasa diancam, sehingga pertemuan kedua dan ketiga memang saya secara diam-diam Pak merekam. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kak Ibu dilindungi Bu. Tapi saya takut Jangan nanti khawatir, ada ITE. enggak. Kita pasang badan Bu. Kita pasang badan Bu. Ada rekaman ini jelas-jelas itu. Dia ngomong kayak begitu nggak benar tuh. Kita pengen dengar dulu. Bisa? Iya kita buka aja. Ini kan rakyat ngelihat kita Bu. Gitu loh. Maaf Pak, takutnya nanti kami dituntut secara hukum nanti Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Salahnya nggak apa-apa kok. Iya Pak. Rapat DPR nih, yang memerintahkan dibuka rapat DPR. Kan pengaduan Pak. Biar nggak ada yang sewenang-wenang lagi begitu. Itu bahasanya benar-benar ini. Sewenang-wenang Pak, bicara yang benar gitu. Itu bukan kami saja Pak, sebab aparat des itu, kelurahan segala macam itu didatangi semua, nggak bisa bilang nggak mau itu Pak. Ya makanya harus ngomong apa adanya. Kan mengadu ke sini kan susah payah sampai ke sini gitu kan. Kita harus tahu benar apa yang terjadi gitu kan. Terus pada waktu diperiksa saya, tapi nggak ada saksi kan. Yang jaksa bernama Eko Yuristianto itu mau ngajak saya berantem kayak gitu lah. Nggak apa-apa, sampaikan aja nanti. Nanti kita panggil dianya, gitu loh. Itu saya ngomong. Jadi nggak semuanya juga salah. Tapi akibat ini semuanya akan diungkap. Nanti ini ya udah benar-benar. Yang punya bapak sebelah sana apa? Begitu lagi semua sampai semua yang punya direklamasi. Ibu bisa bayangin. Ya contoh itu di kantor kita. Pengacara akibat gratifikasi suap pengadilan tinggi Jakarta Pusat, ya harta istrinya itu dibawa semua, padahal nggak ada kaitan, apalagi mohon maaf. Jadi saya ini bicara, saya sampingkan ya Bang Novi, saya sampingkan suami, ibu yang akan merasakan apa yang ibu alami nanti, itulah yang akan ibu hadapi. Nah ibu jangan sampai, maksud saya ibaratnya tuh nyesel kemudian hari ini. Saya ini udah 18 tahun. 17 tahun di Intel, rata-rata orang melawan lah inilah dengar berita karena ujungnya nyesel di terakhir. Jangan sampai, bukan bahasa saya ini bahasa. Saya tuh sudah, kita tuh ngomong sampai ke titik, titik mengokekan 85B itu tarik ini kan gitu. Maksud saya jangan sampai terjadi penyesalan. Kenapa? Menghadapi penegakan hukum ini, orang itu rata-rata gitu. Saya juga, apalagi ibu minoritas bahasa Indonesia, saya tangkap semua sama aja. Nah tapi permasalahan-permasalahan ini akan ibu hadapi. Jangan sampai ibu banyak harta, saya katakan. Jangan sampai harta. Nah nanti masalah nanti nggak bakal jadi kan, Pak. Sukarela Pak, silakan. Tapi Pak, ya kan saya udah ngomong. Demi Allah saya omongin, Pak. Tapi kan katanya masa yang itu aja 7 juta, Pak. Nantilah kita bicara itu. Yang jelas, dia ini dulu. Kalau dia melawan sudah. Kan Oke Bu, jelas sudah jelas ya, cukup ya. Mungkin udah cukup ya, apalagi ada yang disampaikan lagi? Mungkin sudah ya, kita udah tahu lah, garis besarnya udah tahu. Ini punya tanah, lalu oleh Pemda dihibahkan, padahal bukan punya Pemda gitu kan, bukan punya Pemprov. Lalu diancam-ancam, diintimidasi sama tadi dua ini orang yang mengaku jaksa itu. Kita panggil semua, Kajatinya kita panggil, orang-orang itu kita panggil semua nanti. Ya, nanti saudara-saudara kita undang juga. Ya. Kan ini baru mendapatkan pelang pengajuan sertifikat kemarin, baru ditancepin di tanah itu sekitar Jumat kemarin Pak. Ya. Tapi kami sudah melakukan sanggahan kayak gitu di PPN. Ya betul. Ya, betul. terima kasih Pak. Ya. Tapi kan yang nggak fair itu kan ada sengketa perdata lalu pakai tangan tipikor gitu kan untuk mengintimidasi. Benar Pak. Apa namanya pihak yang berseberangan. Ini kan nggak pas. Benar Pak. Sampai imbasnya itu Tambah lagi ada keluarga, intimidasi Pak. Tadi kan dipanggil Iya, di luar kantor, ada kata-kata yang tidak sesuai hukum begitu kan. Iya Pak. Izin Pak, iya jadi intimidasi itu bukan kepada saya atau Nofri saja Pak, sudah kepada lingkungan luar juga Pak. Ya kalau perlu datang juga nanti, waktu nanti Kajatinya kita panggil, Pak Jamwas kita panggil, ya
orang yang merasa pernah diintimidasi hadirkan ke sini Ya, nanti. penjaga lapangan saya yang merekam pembongkaran itu didatengin 2 orang, Pak. Memang Ya. kita nggak tahu siapa, tapi ngomong kenapa ngebela-ngebela keluarga Cina. Kalau gitu, Pak. jelas-jelas Jadi saya ada rasisme lagi nih kan. Jadi sampai tadi di rekaman tadi juga ada jangan sampai ada penyesalan menghadapi penegak hukum, apalagi kan ibu minoritas. Oh, ada omongan minoritas begitu. Astagfirullahaladzim. Saya ini lahir di Palembang, Pak. Saya anak daerah, saya warga NKRI. Astagfirullahaladzim. Saya malah lebih bisa bahasa Jawa dan Sunda. Saya nggak ngerti sama sekali bahasa Iya. Mandarin. Iya, Saya iya. nggak punya saudara di Cina. Jadi saya nggak tahu kenapa itu harus dibawa-bawa gitu loh, Pak. Kita kan Iya. negara modern, Pak ya. Udah tenang Bu, ya kita sikapi secara serius dan tegas ini yang begini-beginian. Oke, ada cukup ya Bu? Karena masih ada lagi yang dari Arun nih. Terima kasih, Pak, untuk waktunya. Ya tenang, pokoknya nanti intinya yang ini nanti kita panggil Kajatinya, kita panggil 2 orang yang tadi ya kan ya, dan juga kalau bisa Bapak Ibu hadirkan orang-orang yang mengaku pernah diancam, diintimidasi, biar langsung ketemu aja nanti gitu. Oh. Oke, langsung ke teman-teman Arun ya. Kemarin tadi agak molor, sekarang kita kasih ekstra lah, kalau mau 25 menit boleh lah ya.